أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Hadirin, alhamdulillah pagi ini atas izin Allah kita berada di masjid, kita bersilaturahim setelah sholat subuh berjamaah, berzikir dan berdoa. Pagi ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 33. Tadi disebut tafsir tahlili. Tafsir tahlil itu tafsir yang mengalir mengikuti urutan ayat dan surat pada Al-Quran. Kali ini kita akan fokus menjelaskan surat Al-Baqarah ayat 33. Sebelum masuk ke sana, ini ada pengantarnya dulu untuk memahami ayat ini. Ayat ini akan fokus menjelaskan tentang manusia, khususnya tentang An-Nas. An-Nas itu manusia yang tidak bisa hidup sendiri. An-Nas itu. Nah, manusia yang tidak bisa hidup sendiri. Jadi bagaimana manusia itu? Manusia harus membangun hubungan dengan siapa? Kalau pandangannya sekuler, hanya membangun relasi manusia dengan manusia. Lalu ditambah yang kedua, membangun relasi manusia dengan alam. Nah, ini pandangan sekuler. Kalau Al-Quran, betul manusia harus membangun silaturahim dengan sesama manusia. Betul harus membangun relasi yang baik dengan alam. Tapi ada yang inti. Yang inti membangun relasi dengan yang menciptakan manusia sekaligus menciptakan alam. Begitu. Jadi yang sekuler Allah tidak diajak, tidak dilibatkan. Tentu kita ingin membangun konsep manusia bukan yang sekuler dong, yang berdasarkan kitab panduan yang datang dari Allah. Itu. Nah, karena itu mari kita lihat manusia menurut Al-Quran. Satu, manusia itu Abdullah. Apa itu Abdullah? Hamba Allah. Maka dalam diri manusia ada fungsi kehambaan. Ini fungsi yang pertama. Yang kedua, berdasarkan surat Al-Baqarah yang sudah kita kupas, yaitu ayat 30, manusia itu khalifatullah, khalifah Allah. Khalifah Allah. Karena itu pada diri manusia ada fungsi kehalifahan. Ingat saja, ada dua fungsi. Fungsi kehambaan melekat pada manusia sebagai hamba Allah. Fungsi kehalifahan melekat pada manusia sebagai khalifah Allah. Begitu? Nah, ini yang menjadi kata sifat kehambaan. Kalau ini jadi kata sifat kepemimpinan. Tuh. Begitu? Petanya dulu, ini namanya peta konsep. Jadi harus jelas petanya, peta konsep. Sehingga membahas itu kelihatan alurnya, alur pikir namanya. Oh. Jadi apa yang paling penting manfaatnya buat kita? Aku manusia, apakah aku sudah menjalankan fungsi Abdullah? Apakah aku juga sudah memfungsikan, menjalankan fungsi khalifatullah? Itu tentu konsep khalifatullah itu harus dirumuskan sedemikian rupa. Sebab raja-raja Jawa juga menyebut dirinya khalifatullah. Mengucapnya bukan khalifah, khalifah. Konsep raja-raja Mataram itu dirinya khalifatullah. Maka anggap itu siapa raja-raja Jawa itu? Abdurrahman Sayyidin Penotogomo khalifatullah. Betul. Itu lengkapnya. Baik. Coba ini dulu deh, kita boleh ke kiri ke kanan, tapi ini dulu. Dua fungsi ini dulu. Boleh nanti ada pendalaman, boleh ditanyakan, tapi dua ini dulu.
fungsi kehambaan, fungsi kekhalifahan. Tuh. Hadirin, mari kita lanjutkan pendalaman berikutnya. Sekarang kita akan menjelaskan khalifatullah. Khalifatullah itu apa? Khalifatullah itu yang pertama, khalifatullah itu dipandang ini persoalan individu, setiap pribadi. Setiap pribadi sama seperti hamba, setiap person, setiap pribadi, setiap diri, setiap orang. Artinya bahwa pada diri setiap manusia itu ada fungsi kehambaan, ada fungsi kekhalifahan. Jadi yang pertama basisnya individu. Itu. Apakah orang itu menjalankan kedua-duanya atau menjalankan salah satu? Atau tidak dua-duanya? Kehambaan. Misalnya tidak beriman atau beriman tidak sholat. Ini error fungsi kehambaannya. Lalu apakah yang kedua dijalankan enggak? Bagaimana dia bertanggung jawab? Bagaimana dia bertanggung jawab terhadap dirinya, bertanggung jawab terhadap keluarganya, terhadap masyarakat. Nah, itu khalifah. Umumnya kaum muslimin berhenti pada pandangan yang pertama, bahwa khalifah adalah bersifat individual atau bersifat personal. Tapi ada pandangan kedua. Pandangan kedua, khalifah itu institusi, lembaga. Karena lembaga, dia akan melihat. Coba kita lihat dalam sejarah. Siapa yang pertama menjadi khalifah? Nah, maka kajiannya kembali kepada sejarah. Kenapa sejarah? Ya bercermin dong. Bagaimana yang terjadi di kalangan kaum muslimin generasi awal. Itu. Nah, untuk ini saya singkatkan saja, tidak akan panjang. Ini lagi-lagi bagian dari beberapa mata kuliah di kampus. Rasulullah SAW itu ketika di Mekah itu beliau nabi dan rasul, nabiyan wa rasulan. 13 tahun Rasulullah di Mekah, nabi dan rasul. Siapa yang ngangkat? Allah. Tapi di Madinah ditambah 2 lagi, 3 lagi, jadi 5. Posisi Nabi di Madinah itu 5. Ada 3 tambahannya. Pertama, tetap seorang Nabi, seorang Rasul. Yang kedua, kepala negara. Yang ketiga, kepala pemerintahan. Yang ketiga, panglima tertinggi angkatan perang. Itu dulu. Dan ini 10 tahun di Madinah. 622 sampai 632, 10 tahun. Panjang kalau ceritakan itu. Konstitusinya ada, wilayahnya ada, teritorialnya jelas, historikalnya ada, bukan negara fiktif, negara real. Gitu. Pertanyaannya saya singkat, ketika Nabi wafat, apa yang bisa digantikan? Sebagai Nabi, tidak bisa digantikan. Sebagai Rasul, nggak bisa. Kenapa nggak bisa digantikan? Allah sudah patok. Muhammad Nabi terakhir. Jadi nggak bisa digantikan dong. Kalau ada yang berusaha, kan pasti pandangan error, pandangan palsu, pandangan sesat. Ya setiap zaman muncul yang ngaku Nabi. Tapi itu tidak punya dasar. Siapa yang paling heboh? Ya banyak. Di zaman klasik yang paling heboh adalah Musailamah. Maka dia sebut Al-Kadzab, sang pembohong. Di zaman kontemporer ada yang paling heboh, Mirza Ghulam Ahmad. Udah, itu tersendiri. Tapi sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, masa kosong, harus ada yang menggantikan. Nah, yang menggantikan itu namanya khulafa. Datang kemudian.
Khulafa itu. Nah, harus mengerti khulafa kata kerja, khalifah itu kata benda, isi datang kemudian. Kenapa datang kemudian? Menggantikan Rasulullah sebagai apa menggantikannya? Sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, sebagai panglima tinggi perang. Singkatnya, bukan sebagai nabi, sebagai rasul, tapi sebagai pemimpin. Tuh. Orangnya, orang yang menggantikan nabi datang itu disebut khalifah. Kata sifatnya khilafah. Ini kenapa ini harus dijelaskan? Kok detail banget Pak Asep? Lah, di masyarakat orang bingung. Kenapa tahu bingung? Saya kan orang masyarakat, kata orang kampus. Pak Asep orang masyarakat, tahu apa yang ditanyakan di masyarakat. Di WA saja masih bingung membedakan antara khalifah, khilafah. Gitu, maka saya jelaskan. Itu latar belakangnya kenapa saya harus detail. Daripada saya bertanggung jawab. Itu khalafah itu menggantikan. Khalafah datang kemudian. Kenapa datang kemudian? Ya tidak mungkin dong datang duluan. Rasul yang duluan, Rasul wafat, lalu siapa yang menggantikan? Konkretnya mereka bermusyawarah. Terpilihlah Abu Bakar Siddiq. Maka Abu Bakar sebut Khalifatu Rasulillah, pengganti Rasulullah yang datang kemudian setelah Rasulullah wafat. Sebagai apa? Sebagai nabi? Bukan. Sebagai rasul? Bukan. Itu nggak bisa diteruskan. Sebagai apa? Sebagai kepala negara, sekaligus kepala pemerintahan, sekaligus panglima tertinggi angkatan perang. Jadi ketika Abu Bakar wafat, siapa Umar? Nah, Umar panjang. Khalifati Rasulullah, pengganti Rasulullah. Kenapa nggak mengganti Rasul? Kan Umar mah orang ketiga, pertama Rasul, orang kedua Abu Bakar, orang ketiga Umar. Umar nggak mungkin menggantikan Rasulullah, lompat dong, menggantikan Abu Bakar. Giliran Utsman lebih panjang lagi, khalifati Rasulullah, panjang. Giliran Ali pasti lebih panjang. Capek mengucapkannya. Oleh sebab itu Umar kreatif. Udahlah, saya bikin istilah lain supaya simpel. Amirul Mukminin, komandan orang beriman. Gitu. Nah, semuanya institusi, lembaga yang tercatat sampai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini mereka semuanya 30 tahun. Tapi distribusinya Umar, Abu Bakar 2 tahun lebih, Umar 10 tahun, Utsman 12 tahun, Ali sekitar 4 tahun 6 bulan. Tapi totalnya mereka 30 tahun. Tapi kalau kepemimpinannya bagus, hebat, disebut Rasyidin. Apa itu Rasyidin? Terbimbing, terarah, cerdas, jelas. Gitu. Nah, lalu setelah itu muncul kehalifahan. Ya banyak yang baik, banyak yang error. Nah, lalu orang modern bercita-cita, ya kita kembalikan dong institusi ini. Maka muncullah gagasan untuk menghidupkan khilafah, kata sifatnya. Begitu. Singkat ya. Udah kayak gitu dulu deh. Nanti kalau dipanjangkan, Bani Umayyah 14 orang khalifah 90 tahun. Bani Umayyah di Damaskus lebih lama lagi. Itu Bani Abbas 39 khalifah berlangsung 505 tahun. 505 panjang. Digantikan oleh beberapa dinasti yang penuh dinamika. Tapi nanti yang paling lama adalah yang didirikan oleh Utsman, bukan Utsman bin Affan. Ini Daulah Utsmaniyah Ottoman. Itu baru berakhir 1924 kemarin. Kira-kira 100 tahun yang lalu lah, kan sekarang 2004. Nah, ini semuanya tafsir dari khalifah secara institusi. Nah, sekarang ada kaum muslimin yang memandang ini sudah hidupkan kembali. Gitu. Nah, begitu. Jadi
Khalifah diartikan pemimpin. Pemimpin apa? Pemimpin negara. Jadi kalau gitu konsep kenegaraan. Nah, dalam literatur barat yang sekuler nggak ada itu. Tapi kalau kita masuk dalam kajian kenegaraan dalam Islam, ya inti tentang khilafah itu. Inti. Apakah cara pandangnya model barat? Itu soal yang kedua. Muslim tapi pandangnya model barat. Atau model Islam, model timur. Baik hadirin, saya kira itu. Kita sekarang ke ayat. Lebih konkretnya, negara khilafah. Itu. Kalau yang pertama, tadi individual ya, setiap pribadi. Kita akan memahami, Pak Uli berkenan, Pak Uli membacakan, malaikat bertanya, Allah menjawab. Jadi terjadi dialog ini. Informasi bahwa Allah akan menciptakan khalifah, pemimpin di bumi, mendapat respon dari para malaikat sesuai dengan pengetahuan mereka tentang makhluk di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di bumi, sedang kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu? Allah menjawab, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak mengetahui. Maksudnya bahwa karakter manusia, Adam, yang akan menjadi khalifah di bumi, itu tidak seperti karakter makhluk yang ada di bumi sebelum Adam. Ya, kira itu prolognya. Nah, ini ayatnya. Jadi kita ayat 33 itu harus penjelasannya 31 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah wa qala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Terjemahannya apa lagi? Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya, kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu benar. Jadi Allah memberikan kepada manusia 3 hal, 1 pikiran, 2 perasaan, 3 ruhani, di 2 tempat, akal dan hati, akal dan kalbu. Akal 1, pikiran, kalbu 2, perasaan dan rohani. Maka manusia memiliki 3 kecerdasan. Kecerdasan intelek, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual. Nah, lalu Allah ajarkan kepada Adam kemampuan mengidentifikasi. Ketika hal yang sama diajukan kepada malaikat, malaikat nggak bisa menjawab. Gitu. Karena malaikat tidak tercipta dengan 3 dukungan fasilitas. Gitu. Malaikat itu diciptakan seperti robot, tingkat kepatuhannya mutlak. Karena malaikat nggak bisa jawab. Kita lanjutkan dulu. Nah, ini Adam. Pak Adam, saya sebut ini mana Pak Adam? Allah mengajarkan sains kepada Adam untuk mengidentifikasi nama-nama benda di bumi dan langit. Sains itu terjemah dari ilmu pengetahuan. Allah meminta Adam menunjukkan kemampuan mengidentifikasi nama-nama benda itu kepada para malaikat. Allah berfirman, wahai para malaikat, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu benar bahwa kamu lebih pantas menjadi khalifah di bumi. Hasilnya tidak bisa jawab. Karena itu, kamu tidak tahu, kamu hanya menduga, kamu hanya aku lebih tahu dari kamu. Itu. Karena bagaimana dia akan berhubungan dengan alam, berhubungan dengan sesama manusia, kalau tidak bisa mengidentifikasi. Kecerdasan pertama yang dibutuhkan adalah kemampuan mengelompokkan, namanya klasifikasi. Oh, ini benda tertentu, ini benda yang
Apa? Karena benda-benda ini nanti akan diolah. Pakai ilmu saja salah. Kalau bukan ahlinya, yang satpam ngelola kebun singkong salah. Satpam itu pertahanan, ketahanan. Ngelola kebun singkong salah ternyata. Duit digelontorkan, hasilnya nol. Dikritik, ngambek, ya. Yang itu mas security ngurusi kebun singkong salah. Aduh kan payah ya kayak gini. Ini. Ya ampun. Enggak lah, cerita itu Bapak lebih paham. Ini saya kembali lagi ke cerita ayat. Nah, silakan Pak Uli. Keunggulan manusia khalifah di bumi atas malaikat. Ayat ini menunjukkan bahwa penugasan Adam manusia menjadi khalifah di bumi berdasarkan kualitas keunggulan manusia atas malaikat. Allah mengajarkan ilmu pengetahuan kepada Adam untuk mengidentifikasi nama-nama benda seluruhnya, baik benda-benda bumi maupun benda-benda langit. Kemampuan Adam mengidentifikasi benda-benda bumi dan benda-benda langit ini karena Allah telah memberikan kecerdasan intelek kepada beliau berupa akal yang melahirkan nalar rasional. Kecerdasan intelek ini menjadi keunggulan manusia atas malaikat. Dengan demikian pertanyaan para malaikat, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di bumi menjadi khalifah di bumi, sedang kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu terjawab tuntas dan meyakinkan. Nah tadi sudah. Nah kalau itu muncul ayat yang 32. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Silakan Pak Uli. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Nah ini malaikat mengakui. Nah prinsip ini seharusnya jadi dasar kita dalam bersikap. La ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada ilmu bagi kami kecuali yang diajarkan Engkau ya Allah kepada kami. Nah ini seharusnya menjadi, kalau saya menyebutnya postulat. Apa itu postulat? Kerangka dasar dalam melihat ilmu. Kerangka ini akan melahirkan kerendahan hati. Karena kerendahan hati, dia akan menyimak pendapat lain, akan mendengar penelitian lain, temuan lain, karena kerendahan hati. Syarat pertama menjadi ilmuwan, kerendahan hati. Itu. Nah ini saya ajarkan di semester ini. Kalau Bapak mau ikut boleh, namanya Islam dan Ilmu Pengetahuan. Semester ini Pak, nanti mulai bulan Maret itu saya akan mengajarkan itu di para mahasiswa semester 4. Mau gabung? Boleh. Nah, kita lanjut sekarang. Mau ke tiga-tiga nih. Al-insan. Tadi catatan. Manusia memiliki tiga al-quwah. Al-quwah itu kekuatan, ability, kecerdasan. Pertama, al-quwah al-fikriyah. Al-quwah itu kemampuan berpikir. Nah, ini ada yang digunakan, ada yang dikembangkan, ada yang tidak. Tapi potensinya Allah berikan. Yang kedua, al-quwah az-zawqiyah. Kecerdasan, kemampuan, emosi, perasaan. Yang ketiga, al-quwah ar-ruhiyah. Begitu manusia. Nah, ini sebagai dasar menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Nah, ilmu dibagi 4. Ilmu itu, kalau Barat membaginya 3. Pertama, ilmu tentang wahyu, tentang Al-Quran. Ilmu jadi dasar tentang Al-Quran, tentang hadis, melahirkan ilmu fikih, melahirkan ilmu akidah, melahirkan ilmu tauhid, melahirkan ilmu akhlak.
melahirkan ilmu tafsir, melahirkan ilmu qiraah, melahirkan ilmu nasih wal mansuh, banyak ilmu wahyu. Itu ilmu wahyu. Kita menyebutnya ilmu agama, padahal semuanya juga agama. Oh. Itu. Yang kedua, lebih khusus tentang alam. Melahirkan fisika, kimia, biologi, matematika. Yang ketiga, rumpun ilmu sosial yang mengatur relasi manusia dengan manusia tadi. Maka lahirlah induknya sosiologi, antropologi, komunikasi, ilmu politik, ilmu ekonomi, dan seterusnya. Ini juga berkembang. Yang ketiga, humaniora. Ini yang sering tertinggal. Kaitan dengan bahasa, dengan simbol, dengan ilmu-ilmu bahasa, pemaknaan, konsep, sastra, budaya di humaniora. Begitu. Dalam Islam menyatu semuanya 4, namanya terpadu. Itu. Barat, wahyu yang ditinggal. Ilmu alam tersendiri, ilmu sosial tersendiri, humaniora tersendiri. Satu sama lain juga tidak ada koordinasi, tidak ada keterpaduan. Begitu. Kira-kira gambarannya. Nah, memperjuangkan terpadu tuh susahnya minta ampun, Pak. Karena Barat sedang berkuasa, sedang dominan, sedang menentukan. Judulnya sih Universitas Islam, di dalamnya sekuler. Gitu. Yang membawa Al-Quran minoritas. Gitu. Judulnya sih Universitas Islam Negeri. Judulnya. Gitu. Di dalamnya dah memadukan 4 ini minta ampun susahnya. Bisa. Sampai kapan? Wallahu a'lam. Tapi saya merasa berat banget ya mengislamkan orang Islam. Itu. Baik, kita lanjut sekarang. Nah, sekarang kita sampai kepada ayat yang dituju. Tadi pengantarnya panjang. Karena ini kita akan uraikan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, Allah berfirman. Sekarang kita ngajinya seperti di pesantren, satu kata. Qala, berkata, berfirman. Siapa yang berkata? Berfirman Allah. Oh, Allahnya nggak ada. Itu namanya domir mustatir. Kata ganti yang tak terlihat. Harus otomatis sajalah. Gitu. Qala, berkata, berfirman. Siapa yang berkata? Berfirman Allah. Kok Allahnya nggak ada di situ? Itu domir mustatir. Apa yang domir mustatir? Kata ganti yang tak terlihat, tapi harus diucapkan. Itu. Ya Adamu, wahai Adam. Jadi Allah sedang memanggil Adam. Siapa Adam? Nabi Allah, Rasul Allah, sekaligus Bapak manusia, Abul Bashar. Ambihum tuh beritahukan kepada mereka, kepada para malaikat. Nah, dari kata ambihum itu memberitahukan bi asmaihim, nama-nama benda di langit dan di bumi. Gitu. Falamma ambahum, maka ketika ada memberitahukan kepada para malaikat bi asmaihim tentang nama-nama benda di langit dan di bumi, qala, Allah berkata, Allah berfirman, alam aku, bukankah aku mengatakan lakum kepada kalian wahai para malaikat, ini sesungguhnya aku a'lamu, aku lebih mengetahui ghaibas samawat, yang gaib di langit, wal ardi, dan di bumi. Wa a'lamu, aku lebih mengetahui ma tubduna, apa yang kamu simpan di hatimu. Wa ma kuntum, dan apa yang kalian ma tubduna, apa yang kalian perlihatkan, ungkapkan. Diungkapkan itu sama dengan diperlihatkan. Wa ma, dan segala sesuatu, kuntum, yang kamu sekalian taktumun, menyembunyikan, menyimpan di hati. Singkatnya,
baik diungkapkan maupun disimpan di hati, diketahui oleh Allah. Nah, ayat ini untuk menunjukkan bahwa Adam hebat. Apa kehebatannya? Bisa mengidentifikasi benda-benda di langit dan di bumi. Tapi kehebatannya bukan atas dasar dari dirinya. Kehebatannya karena Allah memberikan kecerdasan intelek, emosi, dan spiritual. Karena Allah membimbing. Jadi siapa dong yang maha cerdas? Allah. Tapi Allah tidak cerdas sendiri. Allah itu mendidik. Transformasi. Apa itu transformasi? Berbagi ilmu. Menularkan, berbagi. Sehingga dalam diri Adam itu terhimpun. 1. Adam Nabi Allah. 2. Adam Rasulullah. 3. Adam manusia pertama. 4. Beliau khalifah yang mumpuni. Itu. Bahasa apa? Tentu bahasa zaman Adam. Tapi nanti menyebar manusia-manusia anak Adam sesuai dengan budayanya, sesuai dengan bahasanya, sesuai dengan lingkup kulturalnya, sehingga manusia tercipta seperti Allah janjikan, yaitu wa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Allah ciptakan pasangan Adam, lalu dari mereka berdua lahir laki-laki dan perempuan yang banyak. Lalu menyebar sesuai dengan garis edar. Begitulah kira-kira penjelasannya. Jadi ayat ini untuk menunjukkan pada diri Adam ada 5. 1, beliau seorang nabi. 2, beliau seorang rasul. 3, beliau seorang bapak manusia. 4, beliau seorang khalifah. Kehalifahannya, apakah beliau kehalifahan yang institusional? Kelihatannya enggak. Kelihatan kehalifahan yang personal, yang individual. Mungkin kata yang lain, oh itu karena belum cukup, orangnya masih sedikit. Tapi tidak tergambar apakah Adam kepala negara? Enggak. Kepala pemerintahan? Panglima tertinggi? Enggak. Kalau begitu kehalifahan pada dari Adam masih nomor 1 tadi, yang bersifat institusi, yang bersifat individual. Ulang lagi, Nabi Adam seorang nabi, 2 seorang rasul, 3 seorang Abul Bashar, manusia pertama, 4 sebagai seorang khalifah. Tapi kehalifahan pada dari Adam lebih kuat kehalifahan pada yang pertama, individual. Hadirin, demikian saya kira, sengaja saya lebih cepat selesai. Mentari pagi sudah tiba. Harapan kita sudah ada. Mari kita sama-sama berharap rahmat ridho Allah di pagi yang cerah ini. Terima kasih, kembalikan kepada Bapak kita. Baik, Bapak, Ibu-ibu, mungkin ada pertanyaan. Yang itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asyad. Ya, waalaikumsalam. Saya sangat tertarik lagi, yaitu mulai dari kepemimpinan Adam, kemudian kepemimpinan Nabi Muhammadnya. Kalau kita lihat yang fenomena yang ada sekarang ini, apakah RI 1 calon 1, 2, 3 ini yang mana yang masuk kepada kepemimpinan Bapak lebih tahu lah. Ya, bukan kampanye Pak ya, bukan Pak ya. Jadi seperti apa kepemimpinan yang kita inginkan gitu loh. Ya, yang sekarang ada rame RI 1, 2, dan 3 Pak. Oh. Calon 1, 2, 3. Ini bukan menyinggung masalah kampanye Pak ya. Yang memenuhi syarat untuk kepemimpinan tadi mulai Nabi Adam, kemudian Nabi Muhammad gitu Pak. Terima kasih Pak. Baik, kita akan jawab konsep ya. Kalau masalah real, Bapak lebih tahu lah. Antum lebih a'lam, coba real. Yang pertama, kalau menyebut kepemimpinan, tentu Bapak masuk ke penjelasan manusia khalifah. Tapi bukan yang pertama. Khalifahnya yang kedua. Dalam pengertian institusi. Karena itu khalifah itu konkretnya kepala negara.
Itu tadi. Konkretnya siapa khalifah itu? Ya kepala negara, karena khilafah itu institusi. Itu. Nah, pendapat ini di zaman modern berkembang menjadi 3. Yang pertama namanya madhab integrasi. Tetap sampai hari kiamat nggak bisa dipisahkan dong antara kepemimpinan agama dengan kepemimpinan negara. Inilah madhab integrasi. Integrasi itu terpadu. Nah, Indonesia tidak menganut madhab ini. Itu madhab integrasi, terpadu. Itu sedikit penganut madhab ini, madhab integrasi. Ini digagas di zaman itu oleh Abul A'la Al-Maududi, seorang pemikir dari India. Belakangan jadi Pakistan, karena Pakistan itu pecahan dari India. Itu. Pandangan yang kedua, pisahkan saja agama dan negara. Jangan. Nah, ini pandangan sekuler. Di dunia Islam, ini digagas oleh seorang pemikir dari Mesir, namanya Abdul Razak. Tentu kita tidak. Yang pertama, Indonesia itu tidak. Yang kedua, tidak. Loh, kalau gitu gimana kita? Karena yang pertama, terpadu. Yang kedua, terpisah. Tegas. Kita yang ketiga. Nah, rumusan yang ketiga itu karena kita menganut prinsip semua bangsa Indonesia bertuhan. Kita meletakkan 5 sila. Sila pertamanya ketuhanan, bertuhan. Maka ini yang dipahami. Bertuhan itu artinya beragama. Itu. Beragama itu artinya bermoral agama. Yang paling penting moral agama. Tahu nggak jiwa agamanya ada dalam ngelola negara? Dalam apa? Dalam 4 sila di bawahnya. Sila persatuan, sila kebangsaan, sila kesejahteraan, sila keadilan. Itu dulu. Karena itu namanya secara teoritis yang kedua namanya simbiotik. Apa itu simbiotik? Saling membutuhkan. Karena itu konkretnya ada 2. Yang memimpin agama, ahli di bidang agama, itu ulama. Yang memegang tongkat, itu umaro. Nah, kita mengenal 2 sayap. Ulama memegang obor, umaro memegang tongkat. Itu dulu kerangkanya. Obor untuk penerang, pemegang tongkat bisa salah kalau gelap. Tidak memegang obor. Tapi megang obor saja nggak bisa jalan karena dia tidak punya tongkat komando. Itu dulu kerangkanya, Pak, supaya sistematis menjelaskannya. Nah, kalau sudah masuk kerangka ini, kita sepakati nggak Pancasila? Jangan diganti jadi komunis, aidit. Diperas Pancasila itu tinggal gotong royong. Itu cara aidit untuk menghilangkan Pancasila. Kapan-kapan kuliah tentang komunis. Jelaskan, kita jangan hanya ngomong komunis tapi tidak tahu. Gitu. Jadi gimana yang benar nih? Jaga ini keseimbangannya. Oke. Ini kita menggunakan 2 sayap. Karena kita Indonesia bukan negara sekuler. Ya. Bukan negara lama, ya, tapi bukan negara yang bukan-bukan. Nah, kalau negara yang bukan-bukan ya, agama enggak, sekuler enggak. Itu dulu, negara agama bukan. Negara sekuler bukan. Negara apa? Negara Pancasila. Konkretnya gimana? Hargai nggak pemegang obor? Jadi, konkretnya seorang pemimpin Indonesia harus paham agama. Harus menjalankan agama, harus punya komitmen ke agama. Indikator lebih konkret, bisa nggak baca Quran? Bisa memimpin sholat nggak? Bisa jadi khotib nggak? Bisa jadi penceramah nggak? Pasti nggak mengucap Al-Quran? Itu konkret diturunkan. Kedua, paham nggak bahwa Al-Quran itu menekankan ilmu? Sehingga harus pakai data seperti ini.
Paham nggak bahwa Al-Quran itu menekankan moral? Paham nggak bahwa Al-Quran itu memberikan rahmat bagi semua bangsa? Tapi jangan dicampur urusan akidah masing-masing, urusan ritual masing-masing, urusan integrasi bangsa. Ayo sama-sama perlakukan dengan kesetaraan. Gitu. Jadi sampai ke pertanyaan kriteria apa itu diturunkan dari konsep. Ini kalau Pancasilanya mau dibuang oleh komunis yang sekarang hidup lagi, ya gawat. Komunis terbagi dua madhab. Ada madhab Uni Soviet, ada madhab Tiongkok. Siapa yang lebih dinamis? Madhab Cina. Ideologinya komunis, ekonominya kapitalis. Itu. Jadi gini Pak ya. Tunggu dulu. Bapak supaya jelas dulu. Nah kalau Bapak nanya kriteria tadi, konkretnya Bapak sendiri rumuskan. Karena ini kan kita sedang ngaji. Ada pembatasan musimnya. Jadi siapa yang mestinya pantas? Bapak ukurannya bisa nggak dia? Bisa dalam dirinya sedikit saja terpadu antara obor dan tongkat. Memegang tongkat nggak boleh marah. Masa marah-marah? Ya boleh berkata kasar. Ini anak buahnya menyebut orang bangsat. Kayak mana? Cerdas nggak? Itu nggak bisa, mana etikanya? Itu dulu. Jadi saya itu aja dulu jelaskan. Jadi indikatornya indikator yang paling konkret di tingkat bawah sampai ke tingkat konsep. Dia paham nggak? Bagaimana merumuskan sila-sila menjadi sikap, menjadi karakter, jadi kepribadian, jadi kebijakan. Nah, tentu ini yang dibutuhkan berilmu. Bukan tidak cukup berilmu, tapi memiliki hikmah. Tidak cukup ilmu dan hikmah, tapi punya personality. Tapi juga tidak cukup ilmu, hikmah, personality, tapi punya kemampuan manajerial. Bagaimana ngelola konsep dari pikiran sampai kepada pelaksanaan. Seperti itu. Sepertinya menjurus kepada satu orang. Silahkan saja baca kemana arahnya pembicaraan. Tapi ini konsepnya begitu. Jelas Pak? Oke Pak, jadi sudah kejawab itu Pak. Jadi tinggal kita menerjemahkan. Iya. Kepemimpinan mulai dari Adam dan Nabi Muhammad tadi. Silahkan kita mau mana, monggo. Iya. Terima kasih Pak. Itu kira-kira. Jelaslah supaya konkret dari konsep sampai ke indikator yang lebih konkret. Mangga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bro, kita kembali ke kajian pagi hari ini tentang keunggulan manusia. Saya membaca sepintas bahwa yang dijelaskan oleh Prof tadi ini sesungguhnya adalah ciptaan Allah yang namanya manusia itu didialogkan sebelum diciptakan. Iya. Ada proses dialog antara sang Khalik dengan makhluk, yaitu Allah dengan malaikat. Artinya bahwa pelajaran di samping meletakkan keunggulan manusia di hadapan ciptaan yang lain, ternyata adalah proses dialog itu sudah ada sejak Allah ciptakan. Jadi menciptakan sesuatu tidak langsung ujung-ujung, tapi sebuah proses dialog yang dibangun. Ini segera juga bisa di konteks sekarang, tentunya dialog itu adalah bukan hal yang kebetulan, tapi sesuatu yang memang sudah diwariskan oleh Allah kepada manusia. Pertanyaannya Prof, karena keunggulan manusia ini kan diuji oleh Allah bahwa aku menciptakan jenis makhluk yang baru ini tidak dibanggakannya betul-betul sebuah kebanggaan di hadapan Allah, dibanggakan di hadapan malaikat, karena sampai kepada turunannya adalah innallaha wa malaikatahu ala nabi, sampai nabi pun akhir zaman ini ternyata dibanggakan oleh Allah dan malaikatnya. Pertanyaan kan sampai ujungnya itu ayat Al-Baqarah ini, saya langsung teringat Prof. Ini ketika dialog ini kan ada ciptaan lain. Apakah iblis dilibatkan dalam proses dialog atau tidak? Karena begitu ujungnya adalah ada yang takabur di sini. Yang takaburnya adalah namanya iblis. Ternyata apakah ketakaburan itu muncul karena kesombongan dia diciptakan yang berbeda sehingga timbul kesombongannya, keangkuhannya, ketakaburannya, atau tidak proses ikut dialog tadi? Nah, ini mohon Prof, ini supaya ada sedikit
Ada nggak benang merah di antara ayat yang 30 sampai ujung ke 33 itu, bahwa proses dialog itu ada satu yang tidak dilibatkan atau dilibatkan tapi tidak mendengar dan kesombongannya. Makasih, Prof. Ya. Terima kasih. Yang pertama tentu kita ingin komentari bukan hanya keunggulan karena kecerdasan intelek, karena kecerdasan emosi, itu baru modal. Tentu. Apakah orang dengan modal itu bisa melakukan pengembangan? Tergantung. Kalau tidak terdidik dengan baik, modal itu jadi sia-sia. Itu dulu. Modal itu potensi. Tapi kalau tidak terlatih, tidak terdidik, tidak paham tentang bagaimana panduan dari Allah yang ada dalam Al-Quran, cukup banyak manusia yang potensinya terbuang. Itu dulu. Kemudian, keunggulan itu dipadukan dengan keunggulan lain. Yaitu tadi, pertama, setelah mampu mengidentifikasi, Allah menciptakan satu pola, yaitu pola dialog. Allah menyebutnya syuro. Di ayat lain ditekankan tentang syuro. Syuro itu apa artinya? Musyawarah. Apa inti musyawarah? Itu satu sama lain saling menghargai. Karena asyara yusir itu kan isyarat yang artinya mengakui reputasinya, mengakui pikirannya. Itu syuro. Yang ketiga, di antara syuro itu juga ada tahapan. Tahapan yang paling tinggi syuro itu adalah ijma, kesepakatan. Lalu karena itu berarti ada ilmu, ada syuro, dialog, ada kesepakatan. Apalagi yang berikutnya, ada pendalaman. Kesepakatan itu menjadi rasihin, kokoh. Kemudian berikutnya apalagi? Sampai kemampuan untuk implementasi. Itu kira-kira tahapan-tahapannya. Nah, ngajinya harus diteruskan. Gitu, ini baru ayat 33. Gitu. Itu kira-kira gambarannya. Oh, kemudian pertanyaan yang kedua, apakah dilibatkan nggak? Dilibatkan. Dilibatkannya pada tingkat mana? Pada tingkat aktualisasi. Yaitu ketika khalifah yang dimaksud sudah ada, sudah tercipta, yaitu Adam, kan yang dimaksud dengan khalifah itu Adam. Lalu diminta untuk memberikan penghormatan. Gitu. Diberikan sujud di sini arti intinya penghormatan. Karena sujud dalam pengertian kehambaan hanya kepada Allah, kan? Gitu. Sujud dalam pengertian menghamba itu hanya kepada Allah. Gimana kepada Adam kok perintahnya sujud? Ya, buka dong kamus Al-Qur'annya yang lengkap. Itu merupakan penghargaan. Ternyata ada makhluk yang tidak bisa mengakui keunggulan Adam, yaitu iblis. Kenapa dia tidak bisa mengakui keunggulan Adam? Dia punya argumentasi. Jadi dia punya konsep. Konsepnya apa? Ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia. Satu. Yang kedua, khalaqtani min nar. Engkau ciptakan aku dari api. Jadi dia argumentasi yang kedua adalah lebih baik. Argumentasinya tentang asal usul. Gitu. Wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan dia tanah. Nah, asal usul itu dirinci. Api itu terang, tanah itu gelap. Api itu menerangi, tanah itu menjadi objek yang harus diterangi. Tanah itu di bawah, selalu diinjak. Itu. Maka Adam itu rendah karena dia tanah. Tanah itu diinjak. Tempat seluruh makhluk hidup, tapi diinjak, digali, itu rendah. Sedangkan aku api. Api itu bisa ada di tanah, bisa ada di langit. Api kan di mana-mana. Makanya harus dijelaskan unsur kimianya. Unsur api ada di udara, unsur api ada pada air, unsur api ada pada awan. Begitu. Karena itu kesimpulannya saya membangkang. Iblis itu apa tuh?
Apa? Dia membangkang. Kenapa membangkang? Lebih baik. Kenapa lebih baik? Asal usul, lalu dirinci. Nah, sikap seperti ini sengaja Allah ciptakan. Nah, untuk menjawab, untuk apa Allah menciptakan iblis? Untuk terjadi keseimbangan. Nah, saya akan menjelaskannya dengan mengutip sebuah cerpen. Karena cerpen saya akan ringkaskan, mungkin nggak sepenuhnya tepat. Karena ini cerpennya di semester 9 doktoral Fakultas Adab Sastra Arab. Cerpennya dalam bahasa Arab. Ya, saya cerita cerpennya ya. Ini cerpen ini. Cerpen ini latarnya terjadi di Mesir. Karena penulisnya sastrawan Mesir. Judulnya Kesadaran Iblis untuk Tobat. Bapak, jangan tanya apa saya benar nggak iblis tobat. Nah, lagi saya cerita tentang sastra, tentang cerpen, simak aja dulu. Iblis tobat. Karena iblis gelisah, iblis capek, sering dituduh itu oleh manusia. Manusia yang jahat nuduh iblis. Manusia yang korupsi nuduh iblis. Manusia yang punya mau untuk menyimpang nuduh iblis. Kata iblis, gue dituduh. Gue capek jadi pihak yang dituduh. Jadi kambing hitam istilah lainnya. Jadi latar belakang cerpen itu iblis menggugat. Kenapa seenaknya manusia? Dia yang berbuat, dia yang punya target, dia yang punya harapan. Katakannya itu gara-gara pengaruh iblis. Jadi iblis dalam cerpen ini sedang protes. Karena dia selalu disalahkan. Selalu pihak tertuduh, selalu kambing hitam. Enak aja itu manusia. Maka iblis sekarang, saya mau tobat. Berhenti. Saya mau, gimana caranya? Karena kontraknya di Mesir, iblis datang ke rektor Al-Azhar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan bik. Ahlan bikum jami'an. Kaifa hal? Wal yatafaddal bi kulli surur. Idris, tafadhal. Marhaban. Ahlan wa sahlan. Kampung. Oh, macam-macam lah ngomong. Setelah Pak Rektor tahu siapa jenengan. Wah, ini dari Mesir Kangkung ke Wonosobo. Kata yang datang, aku iblis. Loh, iblis, kata Pak Rektor ini. Kalian mau apa? Saya mau apa? Tidak ada iblis tobat. Pergi kamu. Tadinya ahlan wasalan, sekarang diusir. Wah, karena Pak Rektor tahu yang datang iblis. Pak Rektor tahu tidak ada iblis yang tobat. Pak Rektor tahu iblis suka menipu. Langsung diusir. Ceritanya nih. Tadinya ahlan wasalan, itu kan tandanya ramah, menerima. Lalu iblis bertanya, Pak Rektor jangan galak-galak. Cobalah kita dialog. Karena iblis juga punya pengalaman dialog kan. Apa sih alasannya sampai galak-galak begitu? Aku begini, kalau kamu tobat akan terjadi pengangguran. Itu tidak ada khotib, tidak ada penceramah, tidak ada guru agama, tidak ada menteri agama, tidak ada pembimbing haji. Jadi kamu nggak usah tobat, karena kamu tobat akan tercipta pengangguran. Kata iblis senyum, dari tadi dong, itu dong, jangan marah-marah. Kalau itu saya mengerti. Kamu takut kehilangan profesi, kamu kehilangan lapangan kerja, kamu sedang menciptakan calon-calon sarjana. Kalau iblis tobat, tidak ada yang jadi konsultan, konseling agama, tidak ada. Itu BPI bangkrut, itu Fakultas Dakwah bangkrut. Gitu. Jadi itu cerpen ini saya menarik. Nah, tapi iblis sebelum berangkat nanya, Pak Rektor, sini nih, nyantai aja, nyantai. Kasih tahu dong, saya tetap mau tobat. Kata Pak Rektor, coba kamu dulu kan punya teman di surga, malaikat. Tanya tuh Jibril tuh Mas Jibril tanya. Wah, jadi sekarang iblis nyari Mas Jibril. Cari ke atas, cari ke bawah, cari ke langit, cari ke bumi, cari kemana-mana. Wah, Mas Jibril sibuk banget. Begitu ketemu, Assalamualaikum. Mas, betul Mas. Niki kulo ngapunten, kulo bade unjuk, kulo bade matur. Kamu ngomong Jawa lagi.
Gitu ditanya. Singkat saja, apa? Saya mau tobat. Tobat. Yang benar aja loh. Lu mau tobat. Gini. Tapi yang benar ini benar tobat. Aku petugas. Aku sedang sibuk. Tidak ada urusan dengan kamu. Saya petugas Allah. Kata Jibril. Kamu menghadap saja. Menghadap aja sama Allah. Kenapa susah? Jadi malaikat Jibril walaupun menolak, menyebut dirinya tidak berhak, petugas, tetap masih saran. Suruh menghadap. Akhirnya, iblis menghadap Allah. Nah, menghadap Allah dia nggak bisa galak seperti tadi. Itu. Dia mulai posisinya, duduknya, cara menghadapnya seperti wong abdi dalam di Kesultanan Solo, Jakarta. Sehingga abdi pisan di negara Pajajaran, milih simpuh, lungguh, calik nage, ente aya gerak, hampir aya napas. Naon magina, ieu sapertos abdi di kerajaan Sunda Pajajaran. Ya Allah, saya mau matur, saya mau cerita. Ada apa iblis? Saya tidak enak jadi iblis. Sering jadi pihak tertuduh. Siapa yang nuduh? Itu anak-anaknya Adam. Jadi kamu mau mengembalikan mandat. Saya mau tobat. Kata Allah, jangan tahu kalau ada putih harus ada hitam. Kalau ada benar harus ada salah. Kalau ada tepat harus ada yang menyimpang. Kalau ada yang lurus, ada yang bengkok. Kamu yang gelap, kamu yang salah, kamu yang hitam, kamu yang bengkok. Itu ada pada diri. Jadi, aku hadir, kamu tercipta membawa manfaat. Untuk apa? Keseimbangan. Gara-gara kamu, banyak orang yang tobat. Gara-gara kamu, banyak orang yang mendekat. Gara-gara kamu, banyak orang yang soleh. Gara-gara kamu, banyak orang yang kembali ke jalan Allah. Gara-gara kamu, banyak orang yang tadinya calon ahli neraka, sekarang ahli surga. Kamu bermanfaat. Bagaimana aku sendiri? Nah, sampai di sini saya beda pendapat. Karena ini penulis pandangannya Mu'tazilah. Tapi karena ini cerpen, saya ceritakan saja. Saya nggak sependapat, saya Ahlus Sunnah. Ketika diskusi dengan Pak Harun, sampai berdebat total. Nah, ini pandangan ini nggak usah diikuti, karena ini Mu'tazilah. Kamu dari api. Iya, aku dari api. Neraka dari api. Tuh, api itu bahasa Arabnya nar. Nar itu bisa berapi, bisa neraka. Jadi kamu api, iya, neraka api. Iya, api dengan api kan tidak panas. Maksudnya, kamu masuk ke dalam neraka, tapi api kembali kepada api. Pandangan ini nggak benar. Itu pandangan. Nah, kalau ini diikuti berarti iblis nyaman-nyamannya apa di neraka? Karena api kembali kepada api. Pandangan ini tentu ditolak. Sebab api dalam neraka itu membakar siapa saja. Termasuk membakar iblis. Saya kira itu jawabannya. Sudah tergambar? Dengan cerpen ini? Untung saya masih ingat. Itu mata kuliah semester 9. Karena dulu kan 10 semester kuliahnya. Doktorat. Ya, Bang Padang kan masih ada. Mas boleh tanya? Ya, boleh mungkin waktunya Singkat saja. Singkat aja pertanyaan. Iya. Yes, pertanyaannya singkat, Pak. Itu dari dialog antara malaikat dengan Gusti Allah. Berarti sebelum diciptakan Adam sudah diciptakan manusia sebelumnya yang menumpahkan darah saling bertengkar. Apa mungkin pengertian salah? Saya salah. Yang kedua, itu padahal dari penciptaan alam dan langit itu kan udah miliaran tahun. Sedangkan Nabi Adam kan diciptakan sekitar 25.000 tahun yang lalu menurut catatan ya. Terus jadi berarti kan
sebelum Adam ada makhluk di bumi itu, Pak. Apakah pernah diciptakan manusia selain jin, Pak? Yang kedua, Nabi Adam menyebutkan nama-nama bintang-bintang di langit. Apakah juga dia menyebutkan sudah ada pengetahuan mengenai Pluto, Neptunus, Merkurius, dan Saturnus dan sebagainya? Itu Pak, kan dia menyebutkan nama-nama bintang di langit. Itu aja. Terima kasih. Iya. Apa pengetahuan Nabi Adam sudah sampai ke sana, Pak? Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Saya jawab singkat, Pak. Kesimpulan bahwa ada manusia sebelum Adam itu tidak punya dasar. Tidak ada ayat mantuk, teks ayat yang menyebutkan. Yang ada itu malaikat menyaksikan di bumi makhluk yang menumpahkan darah, yang saling membunuh. Apakah itu manusia? Kok tiba-tiba disimpulkan manusia? Logikanya lompat. Malaikat itu menyaksikan di bumi ada makhluk yang pekerjaannya adalah yufsiduna fil ardh wa yasfikud dima, membuat kerusakan dan menumpahkan darah, artinya bunuh-membunuh. Bapak simpulkan itu manusia. Kesimpulannya prematur, Pak. Itu satu. Jadi jangan mengambil kesimpulan dari kesimpulan. Teorinya gini, jangan mengambil mafhum dari mafhum. Kan itu pemahaman orang, oh itu manusia. Padahal malaikat hanya menyebutkan ada makhluk. Bisa nggak dipastikan bahwa makhluk itu namanya manusia sebelum Adam? Enggak. Karena tidak ada ayat yang disebut mantuk. Ayat mantuk itu apa? Tekstual ayat. Tidak ada. Itu hanya karena mafhum. Mafhum itu kesimpulan atau pemahaman. Sangat lemah. Itu dibahas dalam tafsir Al-Marogi, seperti itu pendapat Al-Marogi. Jadi saya ada referensinya. Begitu satu. Yang kedua, kemampuan mengidentifikasi itu berkembang. Adam hanya diberikan, tentu Adam menjelaskan yang pokok-pokok. Ini ada as-sama, ada al-ar, ada an-nujum, bintang, matahari, bulan. Yang pokok-pokok, kemampuan untuk itu kan potensi berpikir, kecerdasan emosi itu potensi. Kalau itu dikembangkan, ada orang yang keahliannya bidang filsafat, ada ahliannya bidang agama, ada keahliannya bidang-bidang lain, akan berkembang. Yang tidak mengembangkan mayoritas tidak tahu apa-apa, meskipun dia punya potensi. Artinya saya simpulkan begini, apakah sampai Pluto itu kan konsep tentang Pluto setelah zaman Plato? Apa zaman Adam sudah ada? Saya menunjukkan yang diidentifikasi oleh Adam sesuai dengan zamannya. Tapi intinya manusia mampu berpikir, punya kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual. Ternyata anak cucu Adam jauh lebih maju ketimbang Nabi Adam. Urusan kehalifahan, urusan tentang alam, urusan tentang kehidupan. Begitu ya jawaban singkatnya. Matur nuwun, niki kula ngapunten. Terima kasih, itu saja yang bisa disampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan kifarat sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dikembalikan kepada Pak Elvin.